Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian semua sehat dan diberkati. Oke, sebelum kita mulai cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu selama 1 minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan waktu kami ingin mendengarkan cerita, kiranya Tuhan sertai Kak Adra yang akan membagikan firman Tuhan. Berkatilah kami juga yang mendengarkan agar kami bisa mengerti firman yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, pada minggu ini kita akan bahas bagaimana si Yakub menjadi Israel. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 28 sampai 33. Iya, banyak, ada 6 pasal ya. Tapi Kak Adra akan menceritakannya sesingkat dan sejelas mungkin. Oke, adik-adik ikutin ya. Jadi si Yakub ini kan diberkati oleh Ishak, ya kan? Terus Yakub disuruh ke Haran, ke rumah pamannya si Laban, supaya Yakub itu menikah dengan anaknya si Laban. Nah, Yakub jalan. Nah, terus di tengah perjalanan itu Yakub perlu istirahat dong. Tidur di situ. Pas lagi tidur, dia mimpi. Tuhan berfirman sama dia. Pas bangun, akhirnya dia menamai tempat itu Betel. Nah, dari Betel dia melanjutkan perjalanannya ke Bani Timur. Nah, di Bani Timur ini di situ ada sumur. Dia ketemu sama perempuan namanya Rahel. Ternyata si Rahel ini adalah anaknya Laban. Terus dibawalah tuh sama Rahel ketemu papahnya. Udah kenalan, ternyata mereka saudara. Terus Laban ngenalin anaknya, yang pertama Lea dan yang kedua Rahel yang tadi. Terus Yakub bilang kalau dia pengen menikah dengan Rahel. Terus Yakub sama Laban buat perjanjian nih. Yakub harus bekerja selama 7 tahun baru bisa menikah dengan Rahel. Nah, tapi setelah 7 tahun, Yakub malah dinikahinnya sama Lea. Akhirnya dia harus bekerja 7 tahun lagi baru bisa menikah dengan Rahel. Nah, karena Yakub ini lebih cintanya sama si Rahel, si Leanya enggak, Tuhan menutup kandungannya Rahel. Jadi Rahel itu mandul. Nah, si Lea udah dikarunia anak, melahirkan, punya anak, tapi Rahel nggak bisa. Dia akhirnya ngasih pembantunya namanya Bilha untuk biar punya anak lagi si Yakub. Habis itu si Lea nggak mau kalah, dia ngasih pembantunya juga Zilpa. Terus akhirnya setelah lama nunggu, Rahel akhirnya melahirkan si Yusuf. Nah, setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub pengen pulang ke negerinya. Terus dia minta izin sama Laban, tapi Laban bilang kalau ya udah kamu ambil upahmu aja, selama ini kerja di sini kan udah lama. Nah, tapi setelah ngitung-ngitung upahnya kok kayaknya Laban ini curang sama si Yakub. Akhirnya Yakub itu kabur. Si Laban tahu kalau si Yakub kabur, terus dikejar deh tuh. Mereka ketemu, Yakub sama Laban debat, akhirnya mereka memutuskan untuk buat perjanjian. Jadi di situ dia bikin tumpuan batu-batu gitu. Nah, habis si Yakub sama Laban akhirnya pisah setelah buat perjanjian itu. Terus Yakub lanjut lagi. Nah, utusannya si Yakub itu kan jalan duluan. Ternyata ketemu Esau, kakaknya si Yakub. Nah, si utusannya itu kan abis ketemu Esau balik lagi dong lapor ke Yakub. Mereka bilang kalau si Esau itu diiringi sama 400 orang. Karena dengar itu Yakub tuh udah takut duluan, karena takut si Esau itu masih marah sama Yakub. Karena dia berdoa sama Tuhan untuk lindungi dia. Nah, malamnya Yakub mimpi lagi. Kali ini mimpi dia bergulat sama seorang laki-laki dari malam sampai pagi. Terus orang itu bilang, nama kamu siapa? Yakub. Bukan. Kamu sekarang dipanggilnya Israel karena kamu telah bergulat dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi pada saat itu Yakub sekarang dipanggilnya Israel. Nah, paginya akhirnya
Esau sama pasukannya itu 400 orang datang. Nah, si Yakub ini kan udah takut ya, tapi ternyata si Esau itu pas ketemu Yakub dia memeluk Esau dan nangis. Terus udah itu ternyata mereka baikan. Si Yakub mempersembahkan segala ternak-ternaknya, kalian bisa baca itu ada 400 kambing, unta, segala macam itu dikasih ke Esau sebagai persembahan agar si Esau itu memberikan kasihnya. Udah baikan, akhirnya Esau pergi ke Seir, terus Yakub pergi ke Sukot. Lalu Yakub mendirikan Mesbah di Shikem. Nah, adik-adik, itu perjalanannya Yakub itu panjang. Tapi perjalanan yang panjang itu Yakub selalu disertai oleh Allah. Nah, adik-adik, jalanannya adik-adik juga masih panjang, ya kan? Tapi percaya kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Jadi mau ada apapun, lika-liku hidup, masalah hidup, adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus, minta penyertaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, bisa ya selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Oke, untuk ayat hafalannya di Kejadian 12 ayat 2. Udah dapat semuanya? Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, bisa ya adik-adik? Sebelum kita menutup cerita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami ingin selalu disertai Tuhan. Kami mau Engkau menyertai dalam segala hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus lindungi kami. Kiranya Tuhan terus sertai kami, lindungi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, untuk minggu ini Kak Adra punya tugas ya buat kalian. Oke, terima kasih adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.